Seberapa modernnya Anda semua mondar-mandir ke luar negeri naik pesawat terbang berkali-kali. Namun belum lengkap apabila belum mengunjungi Museum Kereta Api Ambarawa. Ambarawa merupakan kota perjuangan historis dan memendam banyak sejarah peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan. Museum Kereta Api kuno yang sudah tidak jalan di rel-rel kereta, namun keretanya didisplay di sana dan Anda semuanya bisa menaiki kabinnya maksudnya, dan dalam hari-hari tertentu bahkan bisa mengendarai keretanya jalan menuju ke rute yang sudah ditentukan. Ayo kita ulas lebih detailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Eko Papa akan mengulas mengenai Museum Kereta Api di Ambarawa. Kereta api adalah alat angkut vital yang memulai debutnya di awal-awal tahun 1860-an dan pertama-tama dimulai dari kota Semarang, kemudian ke kota kecil di Ketanggung, dan kemudian ke arah Solo, kemudian ke arah Ambarawa, dan beberapa wilayah di sekitar daerah Ambarawa, Magelang, dan Solo. Jadi saat ini di kota Ambarawa, di sebuah tempat yang awalnya dulu merupakan stasiun kereta api Ambarawa, saat ini sudah dilestarikan dalam bentuk museum kereta api. Sangat luar biasa karena yang didisplay di situ banyak, ada lebih dari 20 atau 50 kereta, terutama logo yaitu kepala kereta api yang berwarna hitam, yaitu kereta api uap ya. Jadi memang awal-awal daripada beradanya kereta api waktu itu, sebelum teknologi kereta diesel muncul, semuanya adalah kereta api uap, dan ini memang sangat melegenda. Bahkan Eko Papa pun juga meluncurkan video mengenai kereta api uap. Jadi Ambarawa adalah kota yang sangat bersejarah. Ambarawa tempatnya adalah sangat berbukit, dan kotanya di lembah. Jadi di kiri kanan depan belakang ada bukit-bukit, yaitu Gunung Ungaran, dan kemudian di lereng Gunung Merbabu, dan di kejauhan ada Gunung Sumbing, namun ada bukit-bukit lebih kecil sebelum Sumbing, dan ada Gunung Ungaran yang kecil tetapi cukup berfungsi sebagai pelindung. Jadi kota Ambarawa dipilih oleh Belanda sebagai benteng. Di sana ada benteng namanya Fort Willem, atau namanya disebut oleh penduduk adalah benteng pendem. Pendem artinya dipendam atau ditanam. Jadi Belanda memperkuat posisi di kota Ambarawa dengan berbagai asrama tentaranya dan juga perlengkapan serta basis logistik, karena Belanda memang melakukan penetrasi kekuatannya untuk membayangi kerajaan Mataram yang ada di Solo dan Jogja, Surakarta dan Yogyakarta. Jadi benteng Fort Willem itu pun dibangun di periode 1934, yaitu hanya 2-3 tahun setelah usainya perang Diponegoro tahun 1830. Jadi perang pemberontakan Diponegoro betul-betul membuat porak-poranda kondisi keuangan negara kerajaan Belanda di Eropa, sehingga dia tidak ingin kecolongan, maka dibangunlah benteng yang di kota Ambarawa. Dan periode 1864 dibangunlah alat transportasi awal-awal, dimulai dari Semarang yang tadi sudah diuraikan, dan
antara lain kota Ambarawa mendapat prioritas untuk didatangi dengan rel menuju ke kota Ambarawa. Kota Ambarawa ini unik karena di situ ada yang namanya Danau Tuntang. Ya, Tuntang ini ada semacam rawa pening bahasa lokalnya, yaitu di rawa pening tersebut ada kota kecil yang namanya Tuntang. Jadi di situ sudah cukup lama Belanda membangun pusat listrik tenaga air. Jadi dari rawa pening airnya mengalir ke sungai Tuntang dan mengalir terus ke arah Juwana dan ke Laut Jawa. Nah, di situ dia memutarkan turbin dan turbinnya bisa menerangi wilayah di sekitar dari mulai Ambarawa, Magelang, Semarang, termasuk Kudus. Nah, Eko Papa yang bertempat tinggal di Kudus pada waktu sekolah SD SMP mengalami biarpet, yaitu listriknya kadang-kadang biar artinya nyala dan pet kadang-kadang mati apabila kondisi air di rawa pening sedang surut, sehingga turbin yang memutar generator pun digilir dan menghasilkan arus listrik yang terbatas sehingga kita penerangannya digilir. Nah, itu adalah sedikit mengenai kota Ambarawa. Sampai saat sekarang rawa pening atau danau tersebut direpotkan dengan tumbuhan yang namanya enceng gondok. Jadi lama-kelamaan rawa pening tersebut terjadi pendangkalan karena enceng gondok sangat subur sehingga sulit untuk diberantas atau disingkirkan. Jadi itu pun jadi bahkan pelan-pelan penduduk yang di pinggir rawa pening juga melakukan penetrasi pengurukan dan melakukan bangunan-bangunan meskipun diawasi oleh pemerintah, namun namanya penduduk selalu ada saja yang berhasil menyerobot sedikit-sedikit. Nah, itu kondisi daripada rawa pening. Kembali ke Museum Kereta Api. Di Museum Kereta Api tersebut didisplay banyak kereta-kereta kuno yang awal-awal ada di Semarang, Solo, dan Ambarawa. Dan bahkan ada satu trek yang itu treknya keretanya naik menanjak dari kota Ambarawa ke Kecamatan Bedono menuju ke kota Magelang. Nah, kota Magelang letaknya lebih tinggi lagi. Jadi pertama dari Ambarawa naik ke Medono dan Medono sedikit naik lagi sedikit terus kemudian ke Magelang. Nah, kereta api treknya yang tanjakan tersebut menggunakan kepala yang rodanya bergerigi dan giginya itu ditimpakan ke rel. Jadi rel kan ada dua, kiri kanan, tapi di tengah ada satu rel yang bergerigi sehingga roda gigi yang di kereta dikenakan dengan rel yang bergerigi sehingga pada saat menanjak maka kereta pun bisa berjalan. Namun tentunya tidak dengan kecepatan tinggi ya. Mungkin kecepatan hanya maksimum 5-10 km per jam saat menanjak. Sementara kereta api pada jalan normal biasanya antara 40-50 km per jam. Itu adalah situasinya. Jadi kereta yang bergerigi tersebut masih ada sampai sekarang dan dilestarikan. Apabila musim liburan terutama Lebaran, kereta tersebut hidup dan kita bisa hadir di sana mungkin 1 minggu setelah Lebaran. Setiap hari keretanya jalan. Para pengunjung, para wisatawan bisa datang ke sana dan merasakan bagaimana sensasi menaiki kereta yang bergerigi. Sangat menarik. Bahkan bisa naik ke dalam kabin tempat masinis biasa menghidupkan mesin, memanaskan api dan lain sebagainya. Banyak sinyal-sinyal yang biasa selalu berbentuk tuas-tuas besar yang sangat tidak praktis, namun pada waktu itu penting banget. Beda halnya dengan kereta api modern yang saat ini, apalagi kita bandingkan dengan kereta cepat
seperti di Eropa, Thalys, ada di Jepang ada Shinkansen, ada bahkan kita pun juga sekarang sudah punya WUS. Nah, itu kan pengoperasiannya sudah serba komputer dan cara menghidupkan dan menjalankan pun hanya sekedar tombol-tombol seperti kokpit pesawat terbang. Nah, kembali ke Museum Kereta Api yang di Ambarawa. Sangat disayangkan apabila pemirsa tidak berkesempatan untuk hadir di sana karena sangat luar biasa, terutama anak-anak sekolah bisa dihadirkan ke sana. Bisa bahkan melihat roda-rodanya, melihat tuas-tuas yang waktu kereta api waktu dulu jalan dengan tenaga uap, kereta apinya jazz. Ini gerakan jazz. Ini adalah gerakan kereta api uap. Dan Eko Papa waktu kecil pun sangat luwes melakukan ini jazz. Kenapa? Ini adalah permainan anak-anak lelaki pada waktu itu. Namun sekarang setelah tua, kereta apinya sudah pensiun sehingga cukup relevan kalau sekarang kita kangen dan datang ke Museum Kereta Api di Ambarawa. Demikian ilustrasi mengenai Museum Kereta Api di Kota Ambarawa. Jangan sampai tidak berkesempatan mengunjunginya. Silakan dijadwalkan pada liburan-liburan mendatang, terutama anak-anak sekolah disempatkan untuk hadir. Terima kasih.